Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian film yang wajib kalian tonton satu kali aja dalam hidup kalian. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kalian like dulu video ini dan subscribe dulu ke channel ini. Bukti bahwa kalian mendukung channel ini supaya bisa lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya. Untuk yang udah like dan untuk yang udah subscribe, kita langsung ke pembahasannya. Jadi ini tuh adalah film yang wajib kalian tonton satu kali dalam umur hidup kalian. Karena film ini tuh bermakna besar dan mengubah sudut pandang kalian terhadap sesuatu. Sesuatunya apa? Jangan di skip. Biasanya film yang diangkat dan bagus itu biasanya dari film luar negeri, film Amerika, Inggris, atau film-film barat yang lainnya. Untuk anak muda zaman sekarang, drama Korea selalu puja-puja karena mereka bisa membuat cerita sangat baik. Tapi bukan cerita dari film barat dan juga cerita dari drama Korea yang mau aku bahas, tapi aku akan membahas film dari India. Sebelum kalian menduga bahwa film ini adalah film Mahabharata, alangkah baiknya kalian nonton ini sampai habis. Jadi film ini tuh bertemakan drama komedi romance. Dan film ini berjudul PK, yang bisa disebut dengan PK, yang dalam artinya adalah pemabuk. Film PK ini dirilis pada 19 Desember tahun 2014. Dan film ini tuh bener-bener film yang aku suka. Kenapa? Karena film ini tuh mengubah sudut pandang kalian terhadap kepercayaan kalian. Film ini disutradarai oleh Rajkumar Hirani, dan juga film ini ditolak di berbagai negara karena penuh dengan kontroversi, sehingga perilisan filmnya yang kedua itu tidak ada karena yang membuat filmnya merasa bahwa film ini penuh dengan kontroversi. Nah, film ini tuh bercerita tentang seorang alien yang datang ke bumi, dan wujudnya ini adalah manusia. Dia datang ke bumi untuk melihat di bumi ini ada apa aja sih sebenarnya. Tentunya sebagai yang bukan manusia, yaitu alien, dia tidak memakai pakaian sama sekali. Namun dia memakai sebuah kalung, yang dimana kalung ini adalah alat transportasi dia untuk memanggil kapalnya kembali dan bisa membawa dia pulang ke planetnya. Dan alien ini tidak bisa berbicara sama sekali. Saat dia datang ke bumi, sialnya dia bertemu dengan seorang pemabuk, di mana pemabuk ini melihat bahwa kalungnya seperti berlian. Dan pada saat itu akhirnya si pemabuk ini mencuri kalungnya. Dia juga tidak bisa berbicara seperti manusia. Dalam perjalanannya mencari kalung tersebut, dia bertemu seorang bapak-bapak yang baik dan memberikan jalan untuk dia bisa berbahasa manusia. Pada saat itu kita tidak tahu bahwa si alien ini mempunyai kekuatan yang dimana kalau dia pegang tangan seseorang, dia bisa mentransfer bahasa-bahasa dan pengetahuan si orang yang dia pegang tangannya, sehingga dia bisa mempunyai kemampuan seperti orang yang dia pegang tangannya. Saat itu dia bisa mentransfer semua bahasa, mentransfer semua pengetahuan, sehingga dia bisa berbahasa India. Pada saat itu dia mencari kalung tersebut dan dia melapor kepada polisi bahwa barang tersebut hilang. Pada saat itu polisi mengatakan bahwa dia adalah seorang pemabuk karena dia harus tahu bahwa India ini adalah sebuah negara yang sangat luas, di mana ada banyak kota-kota yang ada di India. Singkat cerita, si alien ini mencari hingga dia bertanya kepada orang lain, dan orang-orang yang dia tanya itu selalu mengatakan bahwa saya bukan Tuhan, saya tidak bisa mencari barang kamu. Selalu dia mendapatkan jawaban bahwa saya bukan Tuhan. Pokoknya poinnya adalah saat dia bertanya tentang barang dia yang hilang, selalu mengatakan bahwa saya bukan Tuhan. Di sana si alien ini bingung, siapa ini Tuhan? Karena mungkin di planetnya itu tidak ada yang namanya Tuhan gitu. Dan dia mengira bahwa si Tuhan ini adalah seseorang yang sakti, sampai si Tuhan ini bisa tahu di mana barangnya yang hilang. Akhirnya singkat cerita dia tahu bahwa untuk bertemu dengan Tuhan itu harus mempunyai agama. Akhirnya dia ke agama A, ke agama B, ke agama C, ke agama D, melewati seluruh agama seperti agama Buddha, Hindu, Kristen, Islam, dan yang lainnya dia ikuti. Namun dia tidak bertemu dengan Tuhan. Nah, disitulah menariknya dan disitulah kontroversinya. Karena banyak satir-satir atau sindiran-sindiran terhadap keagamaan yang tidak ingin diterima oleh orang-orang fanatik tentunya. Dan singkat cerita, kalungnya ini ada di tangan seorang pemuka agama, seolah-olah dia mengatakan bahwa ini dari Tuhan. Alien ini akhirnya bertemu dengan si pemuka agama ini gitu. Namun si pemuka agama ini dengan banyaknya masa yang dia punya, mengatakan bahwa barang ini adalah pemberian dari Tuhan. Dan disitulah alien ini merasa tidak terima bahwa ini adalah barangnya, bukan pemberian dari Tuhan. Akhirnya si alien ini disebut PK, atau artinya adalah pemabuk, karena dalam perjalanannya mencari dengan memasuki berbagai agama, mengikuti ritual keagamaan,
keagamaan, dia selalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang polos tapi bisa menjebak. Seperti saat ada patung Buddha, dia menanyakan, kenapa kamu menjual Tuhan? Apakah Tuhan perlu dibuatkan patung? Atau kenapa Tuhan sangat senang meminum anggur? Atau cerita di mana saat dia menanyakan soal barangnya dan pendeta mengatakan, Tuhanmu telah disalib 2000 tahun yang lalu karena dosa-dosa kamu. Dan dia mengatakan, dosa apa yang aku perbuat? Aku baru saja datang ke dunia ini. Dan disitulah pertanyaan-pertanyaan yang melabelkan dia sebagai pemabuk. Dan itulah mengapa judul filmnya adalah PK, atau bisa disebut PK, yaitu pemabuk. Nah, itulah yang menjadikan film ini banyak ditolak di berbagai negara, karena sindiran-sindiran terhadap kepercayaan yang akan ditolak jika kamu sangat tidak ingin mempunyai sudut pandang lain terhadap sesuatu gitu, karena dia adalah seorang alien yang nggak tahu apa-apa. Di situ ceritanya seperti itu. Dalam perjalanannya mencari sebuah agama, dia bertemu dengan seorang wanita yang dimana wanita ini akhirnya dia sukai karena wanita ini begitu perhatian dan begitu menarik untuk dirinya. Dalam perjalanannya mencari barangnya, si wanita yang dicintai ini akhirnya menemani dia untuk mencari barang miliknya. Nah, singkat cerita, akhirnya perdebatan dimulai. PK dan juga pemuka agama ini akhirnya dipertemukan di sebuah acara televisi, dan akhirnya perdebatan muncul, dimana menurut aku ini adalah momen yang epik untuk membuka sudut pandang yang lain terhadap kepercayaan, sehingga kita bisa mempunyai pandangan luas dalam menonton film tersebut. Singkat cerita, dia memenangkan perdebatan tersebut dan akhirnya dia mendapatkan barangnya. Dan pada ending filmnya, PK berhasil untuk pulang ke planetnya. Nah, menurut aku ini adalah film yang seru. Kalian bisa tonton filmnya. Judulnya adalah PK. Dan ini adalah film yang merubah sudut pandang kalian terhadap kepercayaan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan polosnya ini membuat dia harus dicaci maki, dibenci, dan juga ditolak di berbagai kepercayaan karena pertanyaan-pertanyaannya. Sequelnya tidak dibuat karena film pertamanya berhasil mengundang kontroversi yang luar biasa, sehingga film ini tidak dibuat untuk sequelnya. Dan mengapa aku mengatakan bahwa film ini wajib kalian tonton satu kali dalam umur hidup kalian? Karena film ini bisa merubah sudut pandang kalian terhadap sesuatu, dan juga film ini juga bisa memberikan kita wawasan bahwa ada ritual-ritual keagamaan yang mungkin kita belum pernah lihat sebelumnya. Mengambil cintanya yang tulus, bahwa pada akhirnya dia tidak bisa mendapatkan cintanya sehingga dia harus kembali pulang ke planetnya. Menurut aku sih film yang seru banget. Aku udah nonton film ini tuh berkali-kali dan gak bosen-bosen, karena menurut aku ini adalah film yang sangat-sangat berkualitas, sehingga aku merekomendasiin kalian buat nonton film ini. Ini tuh film keren banget. Oke, mungkin sekian dari video aku untuk kali ini tentang film yang harus kalian tonton sekali seumur hidup kalian. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Aku Roy Andran, and bye-bye.